Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Lubayday Channel, masih tetap dengan materi-materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan sampaikan tentang materi tata hukum nasional. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Tata hukum nasional, saya akan membagi untuk klasifikasi materi pada kali ini tentang lahirnya tata hukum Indonesia, tata hukum peraturan perundang-undangan nasional. Oke, untuk lahirnya tata hukum Indonesia itu diawali dengan lahirnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, bahwa di sidang PPKI yang pertama diantaranya adalah satu, mengangkat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden DRS Muhammad Hatta, kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita, dan yang ketiga adalah menetapkan KNIP. Kemudian adanya naskah proklamasi kemerdekaan yang disusun oleh Panitia 9 atau yang lebih dikenal dengan Panitia Kecil. Berikutnya berkaitan dengan urutan peraturan perundang-undangan nasional. Memuncaki piramida untuk tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di peringkat kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR. Kemudian yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi. Kemudian yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk sistem peradilan nasional, ada 4 klasifikasi sistem peradilan nasional. Di antara yang pertama berkaitan dengan hakikat sistem peradilan nasional, kemudian macam-macam lembaga peradilan, alat kelengkapan lembaga peradilan, dan tingkatan peradilan nasional. Hakikat sistem peradilan nasional bisa didefinisikan bahwa peradilan nasional itu adalah merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Sedangkan dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia itu yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang yang berkaitan. Sedangkan macam-macam lembaga peradilan Indonesia itu kita kategorikan 4. Yang pertama, klasifikasi lembaga peradilan nasional, kemudian tugas dan kewenangan lembaga peradilan di bawah MA, kemudian lingkungan peradilan tata usaha negara, serta lingkungan peradilan militer. Klasifikasi lembaga peradilan nasional. Lembaga peradilan di bawah MA atau Mahkamah Agung ada Mahkamah Konstitusi, langsung tepat di bawah lembaga peradilan Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang lembaga peradilan nasional di bawah MA. Ada 2, lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan
agama. Untuk lingkungan peradilan umum ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Kemudian lingkungan peradilan agama itu ada pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan militer, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Lingkungan peradilan tata usaha negara terbagi menjadi 3: pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan Mahkamah Agung. Untuk tingkat peradilan nasional ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, dan kasasi oleh MA. Pengadilan tingkat pertama disebut juga pengadilan negeri dan dibentuk atas keputusan presiden. Sedangkan pengadilan tingkat kedua itu disebut juga pengadilan tinggi, pengadilan tingkat banding, atau disebut juga pengadilan tingkat banding. Kemudian kasasi oleh MA itu adalah puncak peradilan yang memutus permohonan kasasi. Alat kelengkapan lembaga peradilan mulai dari Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Perilaku yang sesuai dengan hukum nasional. Apa sih yang harus ditunjukkan oleh seseorang warga yang baik? Sesuai perilakunya yang sesuai dengan hukum nasional. Yang pertama, makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Yang ketiga, bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Yang keempat, akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. Serta yang terakhir, arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk makna kepatuhan dan kesadaran hukum, tahukah Anda apa sih makna kepatuhan dan kesadaran hukum? Yang jelas, kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku mentaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas kesadaran pribadi tanpa ada paksaan untuk mentaati peraturan hukum itu sendiri. Jadi intinya, hukum itu sebagai acuan dasar ketika akan melakukan suatu tindakan maupun perilaku dalam setiap kehidupan sehari-hari. Perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Ada beberapa lingkungan yang harus kita cermati dan kita taati terhadap perilaku dan konsekuensi kita ketika melakukan suatu hal dalam lingkungan. Diantaranya ada lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga adalah tempat pertama kita dalam melakukan interaksi dan proses sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat, dan yang terakhir lingkungan bangsa dan negara secara luas, yakni Indonesia. Bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Yang pertama, perilaku kurang sopan terhadap orang tua. 2. Terlambat datang ke sekolah. 3. Sewenang-wenang terhadap tetangga. 4. Melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang
terakhir melakukan aksi makar. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum kita klasifikasikan menjadi beberapa norma atau nilai di sini, yakni agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Untuk akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum, yakni norma agama, yang pertama adalah jelas di situ ada dosa. Dosa nanti larinya pasti dihukum ke neraka. Kemudian yang kedua ada norma kesopanan. Kalau akibat yang ditimbulkan dari melanggar norma kesopanan adalah dicemooh, dikucilkan. Sedangkan norma kesusilaan, jika melanggar pasti ada rasa penyesalan dan rasa bersalah. Untuk perilaku melanggar norma hukum, didenda dan penjara. Arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahukah Anda apa itu pentingnya hukum? Yang jelas adanya hukum untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar manusia agar tidak saling berbenturan. Pihak yang kuat tidak berlaku sewenang-wenang kepada yang lemah. Artinya, hukum juga hadir untuk menciptakan sebuah keadilan antara hak dan kewajiban, melindungi masyarakat yang lemah, serta memberikan kepastian hukum terhadapnya. Terima kasih telah menyimak materi Tata Hukum Nasional. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya dari Lubaidai Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di Lubaidai Channel. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.